Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kembali pada subuh kali ini atau pagi hari ini kita bertemu untuk melanjutkan pembacaan dan kajian kitab kita, yaitu 500 tanya jawab masalah jin dan sihir menurut pandangan Islam, karya Syekh Ridho Abdullah Basa. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita kaji pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat dan juga tentunya wawasan keilmuan tentang persoalan jin dan sihir itu sendiri. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pertanyaan ke-140 pada pagi hari ini. Pertanyaan ke-140, apakah syaitan mampu memalingkan Bani Adam dari bertafakkur tentang kekuasaan Allah pada langit dan bumi? Jawabannya, di mana Syekh menjawab dengan sebuah hadis, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu lailata usri bi lamma intahaina ila as-sama'i as-sabi'ah fa nadartu fawqi fa idza ana bi ra'din wa barqin wa sawa'iqa. Qala fa ataitu ala qaumin butunuhum kalbuyuti fiha alhayyatu tura min khariji butunihim. Qultu man haula'i ya Jibril? Qala haula'i akalatur riba. Falamma nazaltu ila as-sama'id dunya nadartu asfala minni fa idza ana bi rahji wa dukhanin wa aswatin. Faqultu ma hada ya Jibril? Qala hadi asyayatin yuharrifuna ala a'yuni bani Adam alla yatafakkaru fi malakutis samawati wal ard walaula dhalik la ra'aul al ajaib. Aku melihat pada malam aku diperjalankan untuk Isra. Ketika kami berhenti pada langit ketujuh, aku melihat ke atasku, rupanya di sana terdapat halilintar, petir dan kilat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, kemudian aku melewati kaum yang perut mereka seperti rumah-rumah besarnya. Di dalam perut yang sebesar rumah-rumah itu terdapat ular-ular yang terlihat dari luar. Aku bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Ketika aku turun menuju langit dunia, aku melihat ke bagian bawahku. Rupanya di sana terdapat debu beterbangan, asap dan suara-suara. Aku bertanya, apa ini wahai Jibril? Dia menjawab, ini adalah syaitan-syaitan yang selalu memalingkan pandangan Bani Adam sehingga mereka tidak memikirkan keagungan Allah pada penciptaan langit dan bumi. Andai bukan karena godaan mereka, pasti Bani Adam melihat perkara-perkara yang menakjubkan. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, nomor hadis 8640. Kami penerjemah katakan, para pentahqiq kitab Al-Musnad mengatakan bahwa hadis ini dhaif karena dhaifnya Ali bin Zaid dan kemajulan Ibnu As-Sal. Kata Syekh Ridha Abdullah Basa,
Kita semua mengetahui bahwa syaitan selalu bekerja keras untuk menyesatkan manusia yang mukallaf. Demikian itu agar manusia tidak memikirkan sedikit pun tentang cabang-cabang keimanan. Syaitan melakukan hal itu karena kedengkian dan permusuhan yang sangat besar terhadap Bani Adam. Di sisi lain, karena syaitan meyakini bahwa Nabi Adam adalah penyebab diusirnya iblis laknatullah dari surga. Ya. Iwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya hadis ini ya secara sanad memang dikatakan di sini dhaif ya. Namun kalau kita membaca riwayat-riwayat yang lain tentang hadis Isra Mi'raj ya, bahwa memang ya tentang orang yang makan riba itu ada pembahasan tersendiri di sana ya, dan hukumannya seperti apa ya digambarkan ya, di dalam hadis ini akan nanti memiliki perut-perut yang sebesar rumah ya, sebesar rumah. Kemudian di dalamnya ada ular-ular ya. Waliyadzubillah. Ya, namun yang menjadi pokok pembahasan kita adalah apakah syaitan itu mampu memalingkan Bani Adam dari bertafakkur tentang kekuasaan Allah ya pada langit dan bumi. Ya, maka berdasarkan ya riwayat hadis ini bahwasanya setan itu berusaha terus memalingkan ya, membuat kita lalai untuk bertafakkur, memikirkan penciptaan langit dan bumi ya, memikirkan akan ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa di muka bumi ini ya. Sehingga kita sering lalai, sering lupa untuk melihat betapa luar biasanya dan betapa dahsyatnya ya Allah SWT menciptakan ya alam semesta ini ya, yang mana saling beraturan, saling ya tertata rapi ya, saling menunjukkan keteraturan yang luar biasa ya. Ini menunjukkan bahwa alam semesta ini ada yang mengatur ya, ada yang mengaturnya. Siapa? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaitan dalam hal ini berusaha untuk memalingkan kita dari mentadaburi dan mentafakuri alam semesta ini, sehingga ya tidak sedikit ya dari Bani Adam ini kemudian menganggap dunia ini hanyalah ya hal yang sederhana yang tidak memberikan pelajaran baginya, tidak bisa menunjukkan eksistensi Allah Subhanahu wa taala dari penciptaannya ini ya. Sehingga apa? Mereka tidak mau beriman, tidak mau tunduk dan tidak mau patuh kepada Allah semata ya. Bahkan mereka ya jauh menyimpang ya. Di antara mereka ada yang kemudian tidak mau mengakui eksistensi Tuhan ya. Di antara mereka ada yang kemudian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita mau merenung, bertafakkur dan mentadaburi apa-apa ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini, maka kita sungguh akan mengakui bahwa keteraturan alam semesta ini tidaklah terjadi kecuali karena adanya zat yang maha agung, yang maha besar ya, yang maha segalanya, yang mengatur sehingga alam ini begitu memiliki keteraturan yang luar biasa, yang tidak saling kacau ya, tidak ada kekacauan di dalamnya, tidak ada hal yang membuat kita menemukan kecacatan dalam penciptaan ya. Ma khalaqta hada batila, bahwa Allah tidak menciptakan ya sesuatu pun itu sia-sia. Semua memiliki hikmah, memiliki pelajaran yang bisa diambil oleh orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Iwan wal akhwat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pertanyaan ke-141. Apakah syaitan juga hadir saat manusia mengerjakan salat? Ya. Maka jawabannya adalah benar. Ya. Benar sekali bahwa syaitan itu hadir di saat seseorang mengerjakan salat. Dasarnya adalah sebuah hadis dari
Utsman bin Abil As radhiyallahu an. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu hinzib fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu watful ala yasarika thalathan." Qala fa fa'altu dhalik fa adhabahu Allahu anni. Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan menghalangi antara aku dan kekhusyukan dalam salat. Dia membuat bacaan salatku bercampur aduk. Maka Nabi SAW bersabda, itu adalah setan yang bernama khinzib. Jika engkau merasakan kehadirannya, maka berta'awudzlah, berlindunglah kepada Allah darinya, dan meludahlah ke bagian kirimu 3 kali. Utsman berkata, aku melakukan hal itu, maka Allah pun menghilangkannya dariku. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya nomor hadis 2203, ya, dan hadis riwayat Imam Ahmad juga nomor hadis 31.614. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis sahih tentang bahwa setan itu hadir di dalam salatnya seseorang. Untuk apa? Untuk mengganggu, ya. Untuk membuat konsentrasi orang yang salat itu terganggu, fokusnya terganggu, kekhusyukannya terganggu, ya. Hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Utsman bin Abil As, di mana beliau ketika salat kemudian setan datang merusak bacaan beliau, ya, membuat bacaan beliau tercampur aduk, ya. Rusak, ya, bacaan itu tidak berjalan dengan baik, sehingga yang terjadi kehusukannya berantakan dalam sholat. Nah, apa kata Nabi ketika beliau mengadukan hal ini kepada Nabi? Bahwa ada setan yang datang, ya, mengganggu, dan setan itu bernama khinzib, ya. Namanya adalah khinzib. Inilah nama setan, ya, pengganggu sholat, ya. Nama setan pengganggu sholat adalah khinzib, ya. Nah, setan ini hadir untuk merusak konsentrasi dan kekhusyukan orang yang sedang sholat, ya. Maka Nabi memberi solusi kepada sahabat Utsman bin Abil As tadi. Jikalau kamu merasakan kedatangannya, ya, jika kita sholat, ya, misalnya, lalu kekhusyukan kita terganggu, begitu kita sholat, ya, tiba-tiba pikiran kita melayang kemana-mana, memikirkan banyak hal, ya, mikir itu inilah, ya, sesuatu yang bukan bagian daripada sholat itu sendiri, ya, teringat kunci lah, teringat jadwal ini dan itulah, ya. Maka ini setan khinzib sedang datang mengganggu, ya, ingin merusak konsentrasi dan kekhusyukan kita. Maka jika ini terjadi, kata Nabi, fata'awwadz billah, maka minta tolonglah kepada Allah, perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah, yaitu membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Kemudian kata Nabi, watful ala yasarik salatan, meludahlah ke kiri 3 kali, ya. Nah, pada waktu itu memang masjid masih berlantaikan pasir, ya. Maka kalau meludah gampang, bisa ditutup dengan pasir. Tapi untuk zaman ini tidak mungkin lagi, karena kita sudah menggunakan lantai, ya. Maka yang bisa kita lakukan apa? Tidak lagi meludah, cuma meniup ke kiri 3 kali, ya. Meniup dengan sedikit, ada semacam ludah yang sedikit saja, ya. Ini adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Berta'awudz, kemudian meludah ke kiri 3 kali untuk menghilangkan, ya, atau mengusir gangguan setan khinzib ini. Nah, setelah Abil As mendapatkan pengajaran dari Nabi tadi, maka beliau pun melakukannya, ya. Lalu apa kata beliau? Ya. Aku melakukan hal itu, maka Allah pun menghilangkannya dariku, ya. Ketika
sahabat Utsman bin Abil As ini melakukan apa yang Nabi ajarkan, maka Allah pun membuat setan khinzib ini hilang dari pada sahabat Utsman bin Abil As ini. Artinya apa? Ya, tidak lagi terganggu ketika dia sholat. Ya. Ketika sholat beliau sudah bisa khusyuk karena tidak ada lagi gangguan dari setan khinzib yang suka mengganggu orang ketika sholat. Saya berkata kemudian, ketahuilah wahai saudaraku, adanya gangguan setan seperti ini pada seseorang yang sholat merupakan fenomena yang menunjukkan benarnya keimanan seseorang. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya nomor hadis 133, Kitab Al-Iman. Pada hadis tersebut Nabi SAW bersabda, tilka mahdul iman, itu adalah bukti keimanan yang murni. Ya. Dalil lainnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ja'a nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bih. Qala wa qad wajadtumuh. Qalu na'am. Qala dzaka sharihul iman. Beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi dan bertanya, kami mendapati sesuatu dalam diri kami yang kami tidak berani untuk mengatakannya. Nabi balik bertanya, apakah kalian benar-benar mendapatkan hal itu? Mereka menjawab, benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah iman yang benar-benar murni. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya nomor 357. Seperti itulah yang dikatakan Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, ternyata ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah, manakala kita beribadah, ya, atau manakala kita berfokus pada amal kebaikan atau amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, lalu muncul waswas, muncul gangguan-gangguan dari setan, ya, maka ketahuilah sesungguhnya itu pertanda bahwa kita betul-betul memiliki keimanan. Ya. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah mesti dia akan mendapatkan gangguan dari setan. Ya. Kalau ya, ada orang yang kemudian tidak mendapatkan gangguan dari setan, ya, karena setan itu adalah memang tugasnya mengganggu, memberikan waswas, ya, maka kalau ada yang tidak diganggu oleh setan, kemungkinannya dua. Yang pertama, orang tersebut betul-betul memiliki keimanan yang kokoh, yang sangat kokoh, sehingga setan pun takut kepadanya, sebagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Atau kemungkinan yang kedua, dia adalah bagian dari setan itu sendiri, sehingga ya sesama setan ya nggak perlu saling mengganggu. Ya. Makanya saya kalau ditanya, kenapa Ustadz kita semakin sholat, ya, semakin menjaga sholat, semakin rajin mengaji, ikut majelis ilmu, ya, berzikir, kok juga masih mengganggu? Ya. Bahkan kadang-kadang gangguannya makin hebat. Ya. Sementara orang-orang teman-teman saya yang sholatnya bisa dibilang kempas-kempis, Senin Kamis, bolong-bolong, ngajinya ya paling pekanan, ya, nggak ke majelis ilmu, ya, malah kerjaannya maksiat, berpacaran misalnya, ya, suka hal-hal yang hura-hura, kok nggak diganggu setan? Ya, karena tadi, ya, sesama setan tidak perlu saling mengganggu. Ya. Setan memang hanya akan mengganggu orang-orang beriman, tidak perlu mengganggu lagi orang-orang yang sudah, ya, jauh daripada iman. Orang-orang yang suka bermaksiat, tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau menjaga sholat, tidak mau baca Quran, tidak mau berzikir, tidak mau bermajelis ilmu, ya, ini kan orang-orang yang sudah menjadi teman setan. Ya. Karena sudah menjadi teman setan, ya, maka setan tidak perlu mengganggu lagi, karena sesama setan tidak boleh saling mengganggu. Adapun orang beriman, ini musuhnya setan, ya, musuhnya setan.
Karena dia musuhnya setan, setan tidak akan pernah berhenti untuk mengganggu. Ya. Maka di sini pertarungan antara hak dan batil. Ya. Maka orang-orang beriman haruslah memiliki ya bekal persiapan yang kuat untuk melawan setan itu. Ya. Agar gimana setan kemudian ya tidak mampu memberikan pengaruh kepada kita orang-orang beriman. Ya. Ya. Harus punya keimanan yang kokoh. Nah, kalau bisa seperti imannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang mana ya setan itu lari ketika berjumpa Umar di satu jalan. Iya. Nah, ini luar biasa. Atau minimal ya kita adalah orang-orang yang mampu melawan hawa nafsu, godaan-godaan dari setan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lawan sehingga kita mampu melakukan ketaatan-ketaatan. Ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu, jika kita mengalami gangguan, jika kita masih mengalami was-was dari setan, jangan terlalu sedih. Jangan juga terlalu khawatir. Jangan terlalu menganggap itu sesuatu yang berbahaya. Justru ya, ini pertanda bahwa di dalam diri kita ini ada iman. Kita memiliki iman yang murni, sehingga dengan iman itulah setan menjadi ya sangat ambisius, ya sangat berupaya untuk ya menghilangkan iman itu. Maka dia datang mengganggu, memberikan bisikan-bisikan, memberikan was-was ya kepada orang yang beriman ini, supaya apa? Iman itu hilang dari diri seseorang tersebut. Ya. Maka jangan terlalu khawatir jika ada gangguan dari setan. Itu pertanda bahwa kita memiliki iman. Ya. Nah, yang kita harus lakukan apa? Banyak-banyak melakukan atau memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan mereka. Perbanyak kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Dan kemudian jaga zikir-zikir ya yang sudah ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya zikir yang perlu kita jaga adalah zikir pagi petang. Ya. Kemudian zikir yang lain adalah zikir harian. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah semenjak dari bangun tidur hingga tidur kembali. Dan ini yang kita lihat banyak dari kaum muslimin lalai, ya, yaitu menjaga zikir harian, dimulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Ya, bangun tidur ada zikirnya, mau makan ada zikirnya, usai makan ada zikirnya, masuk kamar mandi ada zikirnya, keluar kamar mandi ada zikirnya, bercermin ada zikirnya, pakai baju ada zikirnya, lepas baju ada zikirnya, keluar rumah ada zikirnya, masuk rumah ada zikirnya, naik kendaraan ada zikirnya, ya, semua safar ada zikirnya, bahkan sampai dengan hubungan ranjang pun ada zikirnya, ya, sampai dengan kita mau tidur kembali ada zikirnya. Semua sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah merupakan benteng yang paling kuat daripada gangguan setan, ya, untuk melawan gangguan-gangguan setan, yaitu zikir. Ya. Kalau kita sudah menjaga zikir pagi petang, zikir harian ini, insya Allah setan akan lemah. Setan akan lemah. Ya, dia tidak akan punya kekuatan. Ya, tidak akan punya kekuatan terhadap orang-orang yang beriman dan kepada Allah lah dia bertawakal. Ya. Maka sebagai hamba Allah yang beriman, saya ingin mengingatkan kita semuanya. Saya mengingatkan diri saya dan mengingatkan antum semuanya, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan zikir-zikir harian ini. Jangan lalaikan ya diri kita dari berzikir kepada Allah, terkhusus dengan zikir-zikir harian yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Begitu juga zikir pagi petang, begitu juga zikir dengan membaca Al-Qur'an. Ya, jangan ada hari berlalu tanpa membaca Al-Qur'an. Ya, hatamkan Quran sesering mungkin, hatamkan Quran sebanyak mungkin, dan kalau mampu menghafalnya, hafalkanlah. Ya, kemudian kajilah makna-maknanya, tafsirnya. Ya, lalu aplikasikan semua itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan selanjutnya, kalau kita mampu dakwakanlah
apa yang bisa kita dakwakan kepada saudara-saudara kita yang lain. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Inilah diantara upaya untuk melawan gangguan-gangguan setan. Ya. Nah, adapun gangguan dalam sholat tadi, setan memang hadir, namanya adalah jin hizib. Ya. Nah, ini bisa dilawan dengan apa? Kita membaca ta'awudz 3 kali, lalu kemudian meludah ke kiri 3 kali. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya pertanyaan ke-142. Apakah setan dari jenis manusia lebih kuat daripada setan dari jenis jin? Ya. Jawabannya, setan jenis manusia jauh lebih kuat. Kenapa? Karena setan jenis jin, jika Anda mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau Anda melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia langsung berhenti. Masya Allah, ya. Dan jika Anda membacakan surat Al-Baqarah, berarti Anda langsung memukulnya sampai binasa. Adapun setan jenis manusia, meski Anda melakukan apapun, menasehatinya atau membacakan Al-Quran secara penuh padanya, ia tidak pernah berhenti. Seakan-akan ia mengatakan, aku sebelumnya salah satu pasukan iblis, hingga tingkatanku menjadi naik tinggi. Sekarang iblis malah menjadi bawahanku. Atau malah iblis yang mengatakan, ketika dahulu aku berjumpa manusia, aku yang mengajari mereka perbuatan jahat. Tapi sekarang ketika aku berjumpa mereka, mereka malah mengajariku. Terkadang setan juga menyerang seseorang yang sangat cerdas dan pintar. Setan mempunyai senjata yang sangat menggoda. Ia menggoda dan terus menggoda orang cerdas tersebut untuk memandang senjatanya. Akhirnya orang cerdas itu kecanduan dan selalu memandangi senjata setan. Nah, senjata setan yang paling ampuh zaman sekarang adalah internet dan parabola. Keduanya mempunyai keburukan yang sangat besar, dan pintu-pintu keburukan lainnya juga masih sangat banyak. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, siapa yang lebih kuat antara jin dari kalangan manusia, ya, daripada jin siapa yang lebih kuat antara setan dari jenis manusia dengan setan dari jenis jin? Maka ya, saya menjawab, ya, yang lebih kuat adalah setan dari jenis manusia. Mengapa? Ya, jawabannya adalah alasannya adalah karena jin atau setan dari jenis jin itu, manakala kita membaca doa perlindungan, misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dia akan berhenti. Tidak berani lagi. Ya, tidak berani lagi. Atau jika kita berani melakukan, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi, menangkap, mau mencekiknya, maka jin dari setan dari kalangan jin ini akan berhenti. Ya. Begitu juga ketika kita membacakan Al-Baqarah penuh, full di rumah kita, maka secara otomatis kita telah melakukan tindakan yang bisa membinasakan setan jenis jin ini. Nah, ini menunjukkan bahwa setan jenis jin ini lemah. Berbeda dengan setan dari jenis manusia. Yang namanya setan jenis manusia ini jauh lebih setan dari setan jenis jin. Sulit kalau sudah ada orang berperilaku setan, hati setan, mau dinasihati macam bagaimanapun tetap tidak bisa. Dibacakan Quran, jangankan Al-Baqarah, Quran sepenuhnya pun tetap tidak bisa mengusirnya, tidak bisa memberhentikannya. Inilah bahayanya setan jenis manusia ini. Bahkan seakan-akan setan jenis manusia ini berkata, aku sebelumnya salah satu pasukan iblis, hingga tingkatanku menjadi naik tinggi. Sekarang iblis malah menjadi bawahanku. Atau sebaliknya, iblis yang berkata, ketika dahulu aku berjumpa manusia, aku yang mengajari mereka perbuatan jahat. Tapi sekarang ketika aku berjumpa mereka, mereka malah mengajariku. Setan jenis manusia jauh lebih setan lagi dari setan jenis jin.
kalau sudah ada manusia yang berperilaku seperti setan, itu terkadang dia lebih setan daripada setan dari kalangan jin. Lebih jahat daripada setan dari kalangan jin. Oleh karena itu ikhwan akhwat ini melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memang disuruh oleh Allah untuk waspada terhadap syaitan dari kalangan jin. Tapi waspada juga dan lebih waspada dari setan kalangan jenis manusia ini jauh lebih utama atau jauh lebih harus diwaspadai. Karena tadi kalau setan dari kalangan jin tentu dia memiliki kelemahan, ya. Sebagaimana Allah sebutkan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Innahu laysa lahu sultanun ala alladziina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan itu tidak punya kekuatan, ya. Tidak punya kekuatan terhadap orang-orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Allah. Ya. Kalau dibacakan doa perlindungan dia akan berhenti. Ya. Kalau kita pukul atau kita cekik dia akan berhenti. Kalau kita bacakan Al-Baqarah dia bisa binasa. Itu setan dari kalangan jin. Tapi setan dari kalangan manusia ini, Masya Allah, jauh lebih kuat. Ya. Dan hari ini kita lihat, ya. Ya. Di zaman kita ini sangat banyak manusia-manusia, ya, fisiknya manusia, tapi hatinya setan. Hati dan pikirannya setan. Perbuatannya lebih jahat daripada perbuatan setan dari kalangan jin itu sendiri. Ya. Dan kita lihat mereka jauh lebih kuat pengaruhnya, ya, dibanding setan dari kalangan jin itu sendiri. Lebih besar kerusakan yang ditimbulkannya, ya. Karena setan-setan manusia ini dia bisa menjabat jabatan-jabatan strategis, ya. Dia bisa membuat, ya, kebijakan-kebijakan yang merugikan orang banyak, merugikan kehidupan orang banyak. Bahkan berani terkadang membuat aturan-aturan yang menentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini setan-setan dari jenis manusia ini. Ya. Maka lebih berbahaya. Maka lebih patut diwaspadai. Karena mereka ini tidak bisa, terkadang tidak mempan lagi dengan nasihat. Tidak mempan dengan bacaan surat Al-Baqarah misalnya. Ya. Seluruh Quran saja kadang-kadang ditolak. Seluruh bacaan Al-Quran kita bacakan pun tidak memberi pengaruh, memberi kesan pada dirinya, pada hatinya dan pikirannya serta perilakunya. Karena apa? Ya, karena kalau manusia sudah berperilaku seperti setan atau manusia sudah menjadi setan, itu terkadang lebih setan daripada setan dari kalangan jin itu sendiri. Sehingga iblis, ya, saja bisa berkata, dahulu aku menjumpainya, ya, aku yang mengajarinya untuk berbuat jahat. Sekarang, ya, dia mengajari aku. Iblis saja, ya, yang kita tahu bahwa dia adalah sedurhaka-durhaka jin dari kalangan, ya, setan dari kalangan jin yang paling durhaka itu kan iblis. Bapak moyangnya kedurhakaan adalah iblis. Tapi lihat, ketika dia mampu membuat seseorang menjadi pengikutnya, lalu dia berperilaku seperti perilaku iblis, maka kadang-kadang manusia itu lebih iblis dari iblis itu sendiri. Lebih iblis dari iblis itu sendiri. Dan itu betul-betul terjadi. Kita lihat hari ini banyak orang yang perilakunya jauh lebih iblis dari iblis. Ya. Ini manusia ini kan kalau sudah tidak ada iman, ya, akalnya juga tidak dipakai, ya, akalnya tidak tunduk dengan iman, maka apa yang terjadi? Dia lebih bajingan dari bajing, ya. Karena bajing itu
paling makannya kelapa. Bajing itu makannya kelapa. Tapi kalau bajingan, enggak. Lihat, kabel lewat, ya, aspal lewat, ya, batu pasir pun lewat. Ini kalau bajingan, ya, kabel listrik, aspal, semen, batu, lewat semuanya. Ya. Sementara bajing itu paling makannya kelapa atau buah yang lain yang bisa dia makan untuk bertahan hidup. Tapi kalau sudah bajingan, setan dari bentuk manusia ini, semua, ya, tidak peduli, ya, mau itu kabel listrik, mau itu, ya, aspal, mau itu BBM, ya, mau itu iuran apapun, ya, habis semua dilahap. Nah, inilah bahayanya setan dari jenis manusia ini. Sulit dihentikan, sulit dihentikan. Mereka kadang-kadang hanya bisa dihentikan dengan apa? Ketika Allah mengambil nyawa-nyawa mereka, mencabut nyawa-nyawa mereka, atau ketika tanah sudah menyumpal mulut-mulut mereka, barulah mereka menyadari. Ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, kita berusaha, ya, untuk senantiasa terus memperdalam wawasan keilmuan agama kita, ya. Lalu kemudian dengan dasar ilmu itulah kita beramal, ya, mendekatkan diri kepada Allah, dan seterusnya kita istiqomah, ya, agar kita dijauhkan daripada ketergelinciran, ya, dan juga kesesatan. Karena kalau sudah tergelincir atau jatuh kepada kesesatan, maka kita sudah akan menjadi setan dari jenis manusia, ya, dan kita akan bisa atau sulit untuk, ya, kembali kepada kebenaran. Nah, kemudian di sini saya juga menyebutkan bahwa terkadang setan itu menyerang seseorang yang sangat cerdas dan pintar. Iya. Kepintaran dan kecerdasan seseorang itu tidak menjamin dia akan bebas dari serangan setan. Justru tidak sedikit orang-orang yang cerdas dan memiliki kepandaian ini, ya, disesatkan, ya, oleh setan dengan kecerdasan dan kepintarannya, ya, kepandaiannya, sehingga dia menjadi manusia-manusia yang congkak, pongah, dan juga manusia-manusia yang lupa diri. Kemudian setan memiliki sarana ataupun senjata paling mutakhir, ya, senjata yang sangat menggoda di akhir zaman ini. Apa itu? Teknologi, ya, yang diwakili dengan internet dan parabola, ya. Kalau sekarang dengan sosial media yang banyak itu, ya. Ini sangat menggoda memang. Hampir tidak ada yang selamat daripada fitnah dari internet dan sosial media ini. Sehingga itu, kalau kita tidak bisa atau tidak memiliki, ya, keimanan yang kuat, kemudian kemampuan untuk melawan hawa nafsu, memanage waktu, maka kita dikhawatirkan jatuh kepada, ya, godaan berupa, ya, godaan teknologi, yaitu internet yang, ya,
sedang marak hari ini, di mana ya internet sudah menjadi teman keseharian kita yang kadang-kadang membuat kita lupa waktu, yang kadang-kadang membuat kita kecanduan. Waliyadubillah, hari ini teknologi yang seharusnya hadirnya untuk memudahkan manusia di dalam beraktivitas, namun tidak sedikit kemudian menjadikan teknologi ini, sosmed ini, ya, internet ini untuk justru melakukan kerusakan-kerusakan. Ya. Bagaimana kita lihat yang marak hari ini, misalnya video-video viral penghinaan ya syariat Allah. Ada yang menghina nabinya, ya Nabi Muhammad SAW. Ada yang menghina gerakan-gerakan sholat. Ada yang melakukan tindakan-tindakan ya pelecehan-pelecehan yang lainnya. Dan semua itu adalah ya menunjukkan bahwa setan telah berhasil menggoda Bani Adam melalui senjata yang luar biasa menggoda ini, yaitu internet ini. Semoga Allah selamatkan kita daripada ya, godaan-godaan setan daripada atau melalui media yang namanya internet ini. Selanjutnya pertanyaan 143. Bagaimana cara saya memerangi setan ketika dia terus mendorong saya berbuat kejahatan? Maka jawabannya, hendaknya Anda bertawakal kepada Allah. Jika setan terus menggoda kita, maka cara memerangi terbaiknya adalah apa? Bertawakal kepada Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatawakkal 'ala Allah. Maka bertawakallah kepada Allah. Quran surat An-Naml ayat 79. Ibnul Jauzi rahimahullah bertanya kepada muridnya, bagaimana engkau memerangi setan? Sang murid menjawab, aku akan berjihad menghalaunya. Ibnul Jauzi bertanya lagi, jika setan kembali mengganggumu? Sang murid menjawab, aku akan berjihad lagi untuk menghalaunya. Ibnul Jauzi bertanya, jika setan kembali mengganggu lagi? Sang murid menjawab, aku akan berjihad lagi untuk menghalaunya. Ya. Jika datang lagi mengganggu, maka sang murid menjawab, aku akan berjuang keras untuk menghalaunya hingga dia pergi. Ibnul Jauzi menjawab, ini terlalu bertele-tele dan menghabiskan waktumu. Tapi memohonlah pertolongan kepada Allah, Rabbnya syaitan, niscaya dia melindungimu darinya. Ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi cara ampuh, cara jitu, ya, atau jurus paling pamungkas untuk melawan godaan syaitan, ya, melawan, memerangi ya, was-was dari syaitan, ya, untuk kita berbuat maksiat, maka yang paling jitu adalah apa? Bertawakal kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dengan berserah diri sepenuhnya kepada Allah semata. Ya. Kenapa? Karena kita tahu, ya, setan pun ini makhluk, ya, dan makhluk, ya, tetaplah makhluk. Ya. Kalau kita minta kepada Sang Pencipta, ya, termasuk, ya, penciptanya setan itu adalah Allah itu sendiri, ya, yang kita sembah, Allah yang kita imani, maka insya Allah maka Allah akan menjaga kita. Ya. Karena setan hanyalah makhluk dari ya makhluk-makhluk Allah yang banyak ini, termasuk kita dalamnya. Maka kalau setan ini terus mengganggu, cara paling jitu, paling pamungkas adalah berserah diri kepada Allah secara totalitas. Pertanyaan terakhir ya pada pertemuan kali ini, yaitu pertanyaan ke-144. Apakah setan itu bersama dengan jamaah? Ya. Maka jawabannya tidak. Setan tidak bersama dengan jamaah.
Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran surat Al-Imran ayat 103. Dari Arjafah, dari Arfajah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadullahi 'alal jamaah wa inna syaitana ma'aman faraqal jamaah. Tangan Allah bersama dengan jamaah, sementara syaitan bersama orang-orang yang meninggalkan jamaah. Hadis riwayat An-Nasai dalam As-Sughra jilid 7 halaman 92 sampai 93, atau Broni dalam Al-Kabir jilid 17 halaman 144 sampai dengan 145, dan Al-Haythami menyebutkannya dalam Al-Majma' jilid 5 halaman 221, sementara Syekh Al-Albani mensahihkan sanadnya dalam Sahih An-Nasai nomor 3753. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamun nasu ma fil wihdati ma sara ahadun wahdahu bilailin abada." Sekiranya manusia mengetahui keburukan yang terdapat dalam kesendirian, tidak akan ada seseorang pun yang berjalan sendirian pada waktu malam. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 2998, juga dalam Musnad Ahmad nomor hadis 4748, dan Sahih Ibnu Hibban nomor hadis 2704. Dari riwayat-riwayat yang disebutkan ini, maka jelas sekali setan itu tidak bersama dengan jamaah. Setan hanya mengincar orang-orang yang memisahkan diri dari jamaah, orang-orang yang suka bersendirian. Sementara Allah menyuruh kita untuk berjamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaknya kita berpegang teguh dengan tali agama Allah. Kita bersama-sama dengan orang-orang yang beriman. Bersatu padu, saling menguatkan. Wala tafarruqu. Dan jangan bercerai-berai. Jangan saling memisahkan diri. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, yadullah 'alal jamaah, bahwa Allah itu, tangan Allah itu bersama dengan jamaah. Artinya jamaah ini dalam penjagaan Allah. Selama kita berjamaah, maka Allah akan menjaga kita. Senantiasa Allah akan membantu kita. Senantiasa Allah akan meridhoi kita, sehingga syaitan tidak mampu mencerai-beraikan. Syaitan tidak mampu menggoda. Karena orang yang senantiasa berjamaah, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengingatkan, kalaulah orang itu tahu bahayanya kesendirian atau keburukannya kesendirian, maka dia tidak akan mau berjalan sendiri pada waktu malam. Kenapa? Karena kesendirian itu membuka peluang besar bagi setan untuk menyerang dan menguasai. Sama seperti serigala, dia tidak akan mau atau tidak berani menyerang kambing yang bergerombol. Tidak akan berani untuk menerkam kambing yang bergerombol. Serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang menyendiri, atau kambing-kambing yang tertinggal dari gerombolannya, yang keluar dari kelompoknya. Maka kita ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Tidak dianjurkan bersendiri, tapi dianjurkan untuk berjamaah. Maka lihat, amalan-amalan yang ada di dalam Islam hampir semuanya adalah amalan-amalan jama'i. Salat berjamaah, apalagi yang berjamaah-berjamaahnya. Memang begitu. Semuanya membutuhkan kebersamaan agar kita kuat, agar kita saling mengokohkan, agar kita bisa saling menjaga satu sama lain. Termasuk persatuan atau berjamaahnya umat Islam akan membuat musuh-musuh Islam pun tidak berani mengganggu, tidak berani merecoki. Namun kalau umat Islam tercerai-berai, saling terpisah satu dengan yang lain,
bahkan saling mencurigai, saling serang sendiri. Nah, ini akan memudahkan musuh untuk kemudian ya menghancurkan umat Islam ini. Maka cara terbaik untuk menghindari godaan setan dan penguasaan setan adalah dengan hidup berjamaah, hidup bersama sama orang-orang beriman ya dalam satu ikatan, yaitu ikatan iman yang benar ya, iman yang kuat, iman yang kokoh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kita bacakan pada kesempatan pada subuh atau pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kami dan untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.